Ternyata ini alasan mengapa mereka mengirimkan black magic padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading, teman-teman. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini. Ternyata ini alasan mengapa mereka mengirimkan black magic kepadamu. Fokus, konsentrasi, teman-teman. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Four of Pentacles, 4 koin. Muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan dari dia ataupun mereka, seseorang yang telah mengirimkan black magic padamu selama ini, teman-teman. Jadi aku merasakan adanya sebuah indikasi ya tentang sebuah kecemburuan sosial. Kenapa? Ada lambang ekonomi keuangan di sini. Ya. Seperti ada sebuah kecemburuan sosial, berarti iri, dengki terhadap mungkin kebahagiaan yang sedang kamu rasakan. Ya, ini salah satunya. Nanti kita akan lihat lagi teman-teman lebih dalam. Ya. Sepertinya sebuah kecemburuan sosial inilah yang membuat dia itu sangat terobsesi, ingin bisa seperti kamu. Namun, bisa saja teman-teman, ya kan? Dia tidak bisa menyaingi kamu secara sehat. Oke. Sehingga cara yang dia lakukan adalah menggunakan black magic. Nah, berarti hal pertama yang mungkin dia lakukan adalah berusaha untuk menutup jalan keresakian kamu dengan black magic-nya. Apakah berhasil? Nanti kita akan lihat, teman-teman. Ya kan, upaya yang dia lakukan, ya, mengirimkan black magic untuk menutup jalan keresakian kamu. Oke, dan kemudian pada kartu berikutnya, aku punya Five of Wands. Ada 5 tongkat. Kemudian alasan berikutnya, ya kan, mengapa dia ataupun mereka mengirimkan black magic padamu? Ada konflik ternyata, ya, ada konflik, ada perseteruan, ada masalah yang mungkin menimbulkan ujung-ujungnya adalah sebuah dendam. Ya, ketika dendam ini sudah membara, pasti berbagai cara akan dilakukan, ya, oleh dia kepada kamu, teman-teman. Ya, dengan cara apa itu tadi? Menggunakan black magic. Ya, tujuannya apa? Nah, biasanya sih kalau berbicara masalah dendam, pasti ingin agar kehidupan kamu hancur secara menyeluruh. Nanti kita akan lihat juga, teman-teman, apakah akan berdampak. Nah, mungkin itu ya. Yang penting kita saat ini kita melihat terlebih dahulu alasan apa saja gitu ya kan. Ya. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Five of Wands. Hadirnya kartu ketiga ini, teman-teman. Alasan berikutnya yang aku lihat adalah terkait dengan sebuah persaingan. Oke. Ya, mungkin di sini persaingan tadi di dalam bisnis, ya kan. Kemudian di sini persaingan di dalam perihal pekerjaan, mungkin berkaitan dengan karir, ya kan, ataupun jabatan, teman-teman. Ya.
melihat mungkin selama ini upaya-upaya yang kamu lakukan, ya kan, untuk promosi karir, jabatan itu selalu berjalan dengan mulus, tidak berbeda jauh banget dengan dia gitu, mohon maaf. Dia ataupun mereka yang selama ini berusaha mati-matian menunggu momen, ya kan, ternyata enggak juga. Iya kan, rupanya mungkin kamu di situ yang naik jabatan dulu, ya. Dan bisa jadi memang mereka orang lama di situ, tetapi memang karir mereka nggak bisa berkembang. Karena apa? Itu tadi. Ya mungkin dari skill, kemampuan, oke, dan mungkin norma-norma yang lain pasti sangat berpengaruh dong. Itu yang menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan dari atasan kamu mungkin bisa saja ya. Atau mungkin karena kamu orang yang cukup dipercaya di situ. Jadi ada sebuah indikasi ya, adanya magic juga di situ, teman-teman. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya judgment. Lalu apakah ada dampaknya? Nah, mungkin pertanyaan seperti itu. Apakah ada dampak dari black magic yang dikirimkan oleh dia ataupun mereka terhadap kehidupan kamu selama ini? Selama ini teman-teman terlepas dari masalah apapun itu. Oke, sebenarnya melihat dari kartu keempat ini ya kan, secara keseluruhan sih hampir tidak ya. Oke, kita katakan 80% kamu masih dapat menghandle itu semua gitu. Ya, serangan-serangan magic masih dapat mengatasi lah, ya kan? Mungkin yang 20% ya itu adalah salah satu bentuk ujian yang sebenarnya Tuhan juga berikan kepada kamu, teman-teman. Ya. Dan kita akan lihat nanti juga apakah kamu bakal biasa keluar dari zona tersebut. Oke. Ya. Nah, jadi kenapa yang 80% kamu nggak mungkin ada dampak dari black magic yang dikirimkan oleh dia ataupun mereka, teman-teman. Karena dari kartu keempat ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sih kamu selalu terproteksi oleh kekuatan manifestasi atas doa kamu, perbuatan baik kamu. Mungkin juga karena ada beberapa energi yang selalu menjaga dan melindungi kamu. Siapa? Ya, mungkin itu adalah sosok leluhur kamu sendiri, teman-teman. Ya. Nah, kemudian aku punya Four of Wands. Memang secara gambaran, secara visualisasi, dampak-dampaknya itu hampir tidak ada sama sekali. Dan bahkan semakin banyak orang yang membenci, iri, dengki, dan berusaha untuk terus mengirimkan magic kepada kamu, teman-teman, itu akan semakin membuat kehidupan kamu akan semakin meningkat loh. Semakin lebih baik, ada pencapaian, kesuksesan, keberhasilan, ya. Dan bisa saja ketika magic yang dikirimkan oleh mereka, teman-teman, ya kan, tidak sanggup menyentuh kamu, oke, maka mungkin saja itu nanti bakal kembali kepada diri mereka sendiri. Itu sih sebenarnya, ya. Kemudian aku punya The Empress dan aku punya Three of Wands. Nah, bagi kamu teman-teman yang aku katakan 20% yang terkena mungkin magic ya kan dari seseorang yang aku sudah katakan tadi teman-teman ya alasan-alasannya apa saja, ya tetap sih orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu di dalam kehidupan kamu juga, mohon maaf, yang mungkin mengirimkan magic tersebut gitu. Kamu kembalikan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing, ya kan? Kamu gak usah takut. Kalau kamu yakin, kamu percaya kamu punya Tuhan, maka kamu akan terbebas dari itu semua. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk terus memperbaiki ibadah kamu. Ya, kalau muslim ibadah, sholat, zikir, ya kan, berpuasa kah, ya, kemudian ya, dan lain sebagainya. Lakukan amalan-amalan mungkin sesuai dengan apa namanya keyakinan masing-masing. Itu jalannya, teman-teman. Ya. Dan kemudian pada kartu yang terakhir, Three of Wands ya. 3 tongkat muncul hadir teman-teman. Tetapi ya jangan lengah teman-teman. Harus tetap hati-hati dan waspada. Karena orang-orang yang seperti ini tadi yang aku katakan teman-teman. Mereka pasti bakal terus mencari sebuah cara. Dan jalan bagaimana caranya agar bisa menghancurkan kehidupan kamu. Oke, mungkin seperti itu. Oke, demikian teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.